lain seperti itu. Nah baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Semua kelas tolong dipimpin ya doanya. Siap, Kak? Hormat, Kak? Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Maka. Ini kelas ini kenapa panas sekali ya? Itu hasilnya tidak hidup, Mega? Tidak, kelasnya rusak. Ampun. Ya sebelumnya tadi kalian belajar sama siapa? Pak Rizky, Bu. Pak Rizky, ngapain sama Pak Rizky? Dengan praktek lagi. Berarti sekarang kalian harus kecapean ya. Dan hari juga panas. Baiklah, karena kalian sudah habis tadi, maka kita belajarnya santai saja hari ini. Santai tetapi harus tetap fokus. Oke, baik. Yang pertama, kita kan kemarin sudah belajar mengenai teks fabel. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks berita. Baiklah, anak-anak sekalian, aku ingin bertanya nih, kalian di rumah semuanya pasti memiliki TV ataupun handphone ataupun komputer ya? Nah, biasanya pada benda tersebut apa yang kalian lakukan? Menonton drama India. Drama India? Ya, Bu. Nah, berarti Freddy orangnya suka film Hollywood ya? Ya, Bu. Nah, selain menonton drama, ada aktivitas lain atau kegiatan lain saat menonton televisi? Pernah, Bu. Apa tuh ya? Dia dan keluarga sering menonton berita yang ada di TV, Bu. Nah, itu bagus. Boleh menonton drama India, baby. Tapi alangkah lebih baiknya jika kegiatan atau waktu kita itu diisi dengan hal yang bermanfaat, yang lebih memperkaya ilmu kita. Bu, kayak apa nih Kak? Sakit. Oh ya, Bu, kita sakit. Kita sakit. Coba ibu periksa dulu ya. Dari kapan sakitnya Kak? Ya, panas badan kita. Sarapan tadi tidak tahan. Sebenarnya kita tidak menunjukkan dari pembelajaran hari ini. Sebenarnya dibawa saja ya kan? Jika bisa bantu ibu untuk mengatur KS. Ya. Dan jadi yang telah disebutkan dia tadi adalah salah satu contoh berita. Nah itu adalah salah satu kegiatan yang bermanfaat dan akan menambah wawasan kita. Ingat ya anak-anakku, cakupan teknologi zaman sekarang itu sudah sangat luas. Kita bisa saja melakukan segala hal melalui media sosial. Sebenarnya boleh saja kita mencari hiburan atau lepas penat dengan hal tersebut. Hanya saja alangkah lebihnya kita pandai mengkondisikan waktu, pandai membagi waktu seperti itu ya. Tio, kenapa burung saja nih? Ada, Bu. Nah, Bu, mau bertanya kepada Tio ya. Nah, menurut Tio, sekira-kiranya apa berita yang sedang terkini terjadi? Itu, Bu, dia kayak hilangnya anak Ridwan Kamil. Nah, bagus sekali. Nah, yang disebutkan Tio tadi itu adalah salah satu contoh berita. Oh ya, berita apa itu namanya? Siapa tadi? Eril ya? Eril anak Gubernur Jawa Barat itu merupakan salah satu kabar berita yang pernah diminta bangsa kita. Diharapkan dari adanya berita kita dapat mempelajari dan mengambil hikmah bahwa takdir itu tidak ada yang tahu. Entah dia kaya atau miskin, anak siapa, anak pejabat, anak siapapun itu tidak menentukan bahwa orang itu akan ajalnya
dalam teks berita itu harus di dalamnya memuat fakta, tetapi tidak semua fakta itu bisa kita jadikan sebuah teks berita. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan tidak mengenai pengertian teks berita ini? Ya, apa Tio? Izin bertanya Bu, karena kurang paham bagian sebuah berita harus berdasarkan fakta, tapi tidak semua fakta diangkat menjadi sebuah berita. Itu maksudnya gimana ya? Bagus sekali pertanyaan anakku. Bagus sekali pertanyaan Fiona. Jadi dari pertanyaan Fiona tadi menyinggung tentang dalam berita itu harus berdasarkan fakta, tapi tidak semua fakta itu bisa kita jadikan berita. Maksudnya adalah ketika kita membuat sebuah berita atau membaca sebuah berita harus selalu berdasarkan pada fakta, tapi tidak semua fakta yang ada di dunia atau yang kita lihat itu bisa dijadikan berita. Contoh mudahnya begini, Fiona tadi pagi makan nasi goreng. Itu adalah sebuah fakta. Dia makan nasi goreng tadi Fiona. Itu adalah sebuah fakta, tapi tidak bisa kita jadikan berita. Karena apa? Karena di dalamnya tidak ada informasi menarik yang menarik perhatian kalian ramai. Baiklah, kita lanjutkan materinya. Yang kedua kita akan bahas mengenai unsur-unsur teks berita. Oke, tadi yang pertama kita sudah bahas mengenai pengertian ya. Jadi pengertian teks berita itu ibu ulangi lagi, berarti penyampaian informasi kepada halayak ramai. Informasi. Kedua kita akan bahas mengenai unsur-unsur. Jadi unsur-unsur berita itu biasa disingkat dengan 5W tambah 1H. Yang pertama kita bahas dulu mengenai what. Pada bagian what ini berisikan tentang apa peristiwa itu terjadi, tentang apa, misalkan tentang kebanjiran atau apa itu namanya, pelecehan seksual. Dan yang kedua itu ada yang kedua itu ada who. Who ini berisikan siapa yang terlibat di dalam teks berita itu, entah itu mulai dari polisi, korban, pelaku. Kemudian ada when yang berarti kapan peristiwa kejadian itu berlangsung. Dan yang keempat ada where yang berarti di mana tempat peristiwa itu berlangsung. Kemudian ada why yaitu tentang mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan yang terakhir ada how yang berarti bagaimana proses terjadinya berita itu. Tadi kita sudah bahas mengenai unsur-unsur dari teks berita, yaitu adanya 5W tambah 1H. Yang kedua, di sini ibu akan menayangkan sebuah video berita. Jadi Mega, ibu udah bilang ya dari tadi kamu mau ngobrol saja. Tolong perhatikan, jangan ngobrol. Baiklah, ibu akan menayangkan sebuah video teks berita. Jadi nanti tolong kalian dengarkan dan kalian simak apa saja informasi yang terdapat dalam video berita ini. Itu akan bertanya kepada kalian apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam video berita ini. Ya, ibu lupa membawa speaker, jadi tolong suaranya dikecilkan agar volumenya terdengar oleh kalian ya. Video sudah selesai. Ibu ingin bertanya kepada kalian apa saja unsur teks berita yang bisa kalian temukan melalui berita di dalamnya anak Ridwan Kamil ini. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya Bu. Apa dia? Ada 3 unsur Bu. Yang pertama unsur what, yaitu hilangnya anak gubernur Jawa Barat. Yang kedua ada who, yaitu Eril. Dan yang ketiga yaitu when, kapan, hari Kamis tanggal 26 Mei 2022. Bagus sekali dia telah menambahkan 3 unsur teks berita. Ada yang ingin menambahkan lagi? Saya Bu, Apa Baby? ada 2 unsur lagi. Yang pertama itu ada unsur where di sungai Arif dan Negrasis, dan juga ada unsur why di mana pada berita tersebut berisi terbawa arus saat berenang di sungai. Bagus sekali. Jadi berdasarkan 2 jawaban yang kalian itu telah mengungkapkan 5 unsur. Ada 1 unsur yang ditinggal oleh kalian yaitu unsur how. How ini berarti bagaimana berita itu bisa terjadi. Jadi peristiwa ini atau berita ini bisa terjadi
Ariel atau anak dari Ridwan Kamil ini yang tengah berada di Swiss sedang berenang di sungai, salah satu sungai yang ada di Swiss, kemudian tidak sengaja terbawa arus sehingga tidak ditemukan sampai saat ini. Pencarian masih terus dilakukan, tapi hasilnya itu masih nihil. Baiklah, karena sudah proses penayangan video, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi ketiga, yaitu tentang mengenai struktur teks berita. Jadi struktur teks berita itu ada 3. Yang pertama itu ada lead atau disebut juga dengan kepala berita. Yang kedua ada badan berita, dan yang ketiga ada ekor berita. Yang pertama kita bahas dulu mengenai lead atau kepala berita. Pada bagian ini biasanya berita itu disampaikan secara singkat, di mana akan menarik perhatian pembaca pada bagian ini. Kemudian pada bagian badan berita ini dijelaskan mengenai mengapa peristiwa itu sedang berlangsung, siapa tokohnya, atau kapan peristiwa itu terjadi, dijelaskan pada bagian kedua ini. Dan yang terakhir, ekor berita ini sebenarnya juga tidak harus ada dalam sebuah berita, hanya saja sebagai pelengkap dalam teks berita itu sendiri. Baiklah, tadi kita kan sudah bahas mengenai pengertian, usul-usul beserta struktur dari teks berita itu. Nah, Ibu harapkan melalui 3 materi ini kalian paham dan mampu menerapkan setiap hal yang Ibu sampaikan ya. Baiklah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk membuat sebuah tugas. Baiklah, di sini Ibu sudah membuat nomor. Ini Ibu lakukan agar tidak adanya tidak enak antara teman kalian atau bagaimana memilih teman agar lebih adil. Ibu cabut saja lotnya ya. Membagikan. Oh ya, di sini itu Ibu membagi kalian menjadi 2 orang satu kelompok. Jadi ada nomor 1 sampai 5. Kalian kan semuanya 10 orang nih. Jadi berdua-dua nanti ya. Jadi tolong dikasih teman-teman ya. Oke, baiklah, semuanya sudah dapat nomor lot? Nanti tolong diskusikan dengan teman yang satu angka ya, yang sama angkanya. Baiklah, sepertinya jam pembelajaran kita sudah habis hari ini. Maka kita simpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Oh ya, siapa yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Saya Bu. Bagus Tio. Silakan Tio. Teks berita adalah teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Ada 3 struktur teks berita, yaitu kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Unsur teks berita ada 5 W plus 1 H. Nah, bagus sekali Tio, terima kasih. Nah, yang telah disebutkan Tio tadi sudah lengkap kesimpulannya. Jadi pada hari ini kita telah belajar mengenai pengertian teks berita yang berarti penyampaian informasi, kemudian ada unsur berita yang 5W1H sama dengan struktur berita, adanya lead, badan berita dan ekor berita. Ibu harapkan dengan melalui materi ini kalian mampu membuat sebuah teks berita dengan benar. Baiklah, karena tidak belum menjadi kita juga sudah habis juga. Ibu cukupkan sampai di sini. Oh ya, tolong untuk membuat tugas kelompok itu berita yang kalian cari dengan teman itu harus berdasarkan fakta, tidak boleh kalian rekayasa sendiri-sendiri. Misalkan di dekat rumah kalian terjadi kebakaran, mudah-mudahan berapa orang yang meninggal, kenapa bisa terjadi, harus dituliskan dalam teks berita itu ya. Baiklah, Ibu cukupkan sampai di sini. Sekiranya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.